Shalom saudara. Saya mau share tentang perjumpaan. Di mana kita tahu bahwa ada 3 jenis perjumpaan atau encounter dengan Tuhan tentunya. Yang pertama adalah love encounter, yaitu berjumpa dengan kasih-Nya. Bagaimana ketika kita satu kali, misalkan kita sedang berdoa di dalam kamar kita atau dimanapun di gereja, atau kita sedang menyembah dan tiba-tiba kita hanya merasakan kasih-Nya. Kasih-Nya begitu kuat di dalam kehidupan kita. Dan itu mengubah kehidupan kita. Itu adalah perjumpaan. Yang kedua adalah truth encounter, yaitu berjumpa dengan kebenarannya Dia. Di mana kalau kita membaca firman atau kita mendengarkan firman dan tiba-tiba firman itu seperti hidup dan meloncat dalam kehidupan kita. Dan sejak itu yang paling penting kata adalah perubahan. Hidup kita berubah. Dan yang ketiga adalah power encounter, berjumpa dengan kuasanya. Kita mengalami mujizat atau kita mengalami kebaikan Tuhan dan mengubah kehidupan kita. Dan semuanya itulah saudara sebetulnya yang memulai dengan kekristenan kita. Saya percaya bahwa kekristenan bukan dimulai dengan ketika kita hanya berkata, mulai hari ini saya Kristen. Bukan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mereka hidupnya tidak pernah mengalami perjumpaan. Sehingga satu kali dia dengan mudah untuk meninggalkan Yesus. Berjumpa aja tidak, maka dia dengan mudah melupakan Yesus. Tapi orang yang sudah berjumpa, maka dia tidak mungkin bisa melupakan Yesus. Makanya saya pribadi tidak tertarik dengan orang-orang yang mengatakan, oh dia jadi mualaf. Silakan dia jadi mualaf, saudara. Karena sebetulnya dia berjumpa aja belum kok dengan Yesus. Jadi sesungguhnya dia bukan mualaf. Sesungguhnya dari dulu dia bukan orang Kristen. Karena belum pernah mengalami perjumpaan. Kalau orang mengalami perjumpaan, maka dalam kehidupannya akan terus diperbaharui. Kalau toh satu kali dia terjatuh, dia akan bangkit kembali dan kembali kepada Yesus. Karena kasih-Nya akan terus berteriak dan berbicara dalam sepanjang hidupnya dia. Nah saudaraku, kita akan melihat bersama-sama melihat contoh dari yang namanya Petrus. Ini luar biasa saudara, Petrus ini langsung dengan Yesus, hidupnya dengan Yesus saudara. Dan tiba-tiba apa yang selama ini dibangun di dalam pikiran Petrus dan tiba-tiba tumbang ketika dia melihat Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan Alkitab berkata, kita akan lihat bersama-sama, lihat ya. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-69 mulai ya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi ia menyangkalnya. Nah, sudah garis bawah ya, kata menyangkalnya di depan semua orang katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia, nah saudara, menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kali ini bukan hanya menyangkal, tapi dia juga bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus, ya. Jadi ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku, lihat ini Petrus ketika dia sudah pertama kalinya menyangkal, didesak, bukan hanya menyangkal, ya, kemudian menyangkal dan bersumpah, didesak lagi, tambah parah lagi sudah, mengutuk dan bersumpah. Ternyata Petrus juga bisa jatuh. Dan kalau kita melihat saudara, sebetulnya apa yang dilakukan Petrus jauh lebih berat daripada yang Yudas lakukan. Kenapa saya katakan begitu? Yudas bukan menjual Yesus. Yudas cuma menjual informasi, saudara. Dia ingin menunjukkan ini loh Yesus, saudara. Jadi sebetulnya saudara, hati-hati saudara. Sepertinya dia cuma menjual informasi.
Tapi Petrus menyangkal, mengutuk, bersumpah. Tiga-tiga itu terjadi. Saya percaya, saudara, seandainya Yudas betul-betul bertobat, dia akan kembali sama seperti Petrus. Yesus akan tetap menerima dia dan memulihkan kehidupannya. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana perjalanan Petrus yang menurut saya keren. Saudara, dia ini, saudara, dia hancur hatinya. Karena dikatakan gini, begitu dia keluar ayam berkokok, saudara, dikatakan lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kesedihannya sangat dalam saat itu, saudara. Sepertinya runtuh semuanya, saudara. Ini masih belum apa-apa, saudara. Dia cuma tahu dia salah gitu aja. Tapi lihat, saudara, apa yang terjadi setelah itu. Begitu, saudara, itu terjadi, dia menangis. Tentunya akhirnya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin itu akan menghantui hidupnya terus-menerus ketika dia ingat itu. Tapi coba bayangkan, saudara. Begitu satu kali dia mendengar Yesus bangkit. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Sebuah analogi, misalkan ini saya berikan contoh, saudara. Supaya kita lebih jelas. Katakanlah misalkan saya, saudara, menjadi salah satu orang, ketua tim sukses misalkan dalam pemilihan sebuah wali kota misalkan atau gitu ya. Wali kota atau gubernur atau presiden terserah misalkan. Saya bersama dengan tim saya, dengan teman-teman, dan kebetulan memang calonnya cuma 2 misalkan. Nomor 1 dan nomor 2 misalkan begitu. Nah, saya ada di nomor 1 misalkan. Saya dukung dia, saudara. Kita head to head dengan lawan yang ada. Saya tetap mengatakan bahwa calon saya adalah nomor 1 misalkan. Misalkan dengan Yesus misalkan. Ini pertempuran ini. Yesus tentunya dengan setan misalkan satunya lagi. Waktu pertempuran itu terjadi dan akhirnya saudara kita head to head. Wah, kita sudah betul-betul saling bermusuhan, saudara. Orang mengenal saya sebagai ketua tim sukses. Dan tiba-tiba setelah pemilihan itu selesai dan kemudian tim KPU menghitung data hasil dari penghitungan suara. Lalu saudara diumumkan bahwa calon yang saya dukung kalah dari perhitungan itu. Saudara, itu saya shock, saudara. Dan satu kali saya ketemu dengan timnya mereka, lalu head to head mengatakan, dan tiba-tiba saya menyangkali semuanya. Kamu pasti ya ketua timnya. Saya katakan, tidak, saya tidak kenal dengan dia. Yang lain berkata, pasti, saya pernah tahu kamu bersama dengan dia. Siapa dia? Saya tidak kenal. Saya menyangkal dan semuanya. Saudara, lalu kemudian, setelah 3 hari kemudian, KPU mengumumkan bahwa perhitungan yang pertama salah. Dan dia mengatakan, ternyata pemenangnya adalah yang nomor 1. Yaitu Yesus misalnya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan saya? Itu sama yang terjadi dengan Petrus. Petrus pasti tidak berani menemui Yesus lagi. Karena waktu itu yang dia lihat, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi karena itu tiba-tiba hari ketiga, betapa kagetnya. Ketika tiba-tiba satu persatu murid itu ditemui oleh Yesus. Dan mereka berkata, Guru bangkit, Yesus bangkit. Saya nggak bisa bayangkan waktu itu saudara. Petrus saudara, dia senang dan sedih bercampur aduk. Dia senang karena Yesus bangkit. Tetapi dia sedih karena kemungkinan harapan dia untuk kembali dengan Yesus. Itu udah sirna saat itu. Dia udah nggak ada harapan. Semua tersenyum. Mungkin dia pulang, dia menangis. Dia mungkin bisa mengutuki dirinya sendiri. Dia berkata, betapa bodohnya aku. Kenapa aku bisa menyangkal? Kenapa aku bisa mengutuk? Rasa bersalah menghinggapi yang namanya Petrus. Tahukah saudara? Analogi yang tadi saya ceritakan itu. Saya cuma mau menggambarkan bagaimana perasaan Petrus saat itu. Tetapi saudara, yang luar biasa. Yesus tetap menjumpai Petrus. Ini menurut saya yang paling menarik. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Engkau boleh saja. Iblis akan membuat engkau dihantui oleh rasa bersalah dengan kesalahan kita. Tapi berita baik yang saya berikan. Bahwa kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, Yesus akan terus menjumpai hidup kita. Dan memulihkan hidup kita. Dan menerima. Nah, kita akan lihat, saudara. Inilah perjumpaan yang selanjutnya. Ini yang memulihkan kehidupan Petrus, saudara. Nah, bagaimana saudara kita lihat sebuah kisah ini yang menarik. Bagaimana Yesus menjumpai Petrus kembali. Kita baca dalam Yohanes 21, saudara. Yohanes 21 ayat yang ke-15 mulai. Katakan.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, sebelum saya lanjutkan kisah ini, saya ingin menceritakan bahwa apa yang terjadi dengan Petrus. Petrus ini, saudara, rupanya tetap bersemangat, walaupun tidak bisa dipungkiri ada sebuah rasa bersalah yang menghantui hidupnya. Saudara ingat kejadian di Alkitab, waktu mereka semua sudah kembali kepada kehidupan yang lama, awal sebelum Yesus menemui ini, mereka dikatakan nelayan kembali kepada kehidupannya mereka. Jadi mereka ini lagi jala ikan. Tapi seharian mereka nggak dapat ikan itu. Mereka nggak dapat ikan, saudara. Saya pernah melihat ke Danau Galilea, saudara. Wih, mereka, saudara, lagi jala gitu. Nggak dapat seharian. Tiba-tiba, saudara, ada suara yang mengatakan, "Tebarkan jala di sebelah kananmu." Mereka berkata begini, saudara. "Saya seharian udah kiri kanan." Mereka bukan orang yang nggak berpengalaman. Mereka nelayan yang selalu berpengalaman. Mereka sudah tebar kiri kanan nggak dapat. Tapi ada sesuatu yang lain saat itu. Mereka aneh, dia merasa gini, kayaknya suara ini kita familiar ini. Sepertinya kita pernah dengar suara ini. Tiba-tiba saudara mereka tersadar yang lain. Itu Yesus, itu guru. Sudah tahu siapa yang merespon lebih cepat lagi? Petrus, saudara. Dia lompat, saudara. Dia nggak nunggu merapatkan. Begitu ditebar jalannya, ikan didapat begitu banyak. Mereka semakin yakin. Itu Yesus yang mengatakan, Petrus langsung terjun ke danau, saudara, langsung berenang. Dia lupa, saudara, saking semangatnya. Saya cuma bayangkan aja di tengah dia berenang, dia baru sadar, ya ampun. Kan aku udah menyangkal dia. Pupuslah semuanya. Makanya, saudara, rasa bersalah itu mengerikan. Iblis akan pakai itu. Dakwaan. Selalu siang dan malam, Alkitab berkata begitu. Akan menghancurkan hidup kita. Sehingga kita nggak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Tapi lihat, saudara, apa yang Yesus lakukan. Begitu mereka sudah nyampe, saya yakin saudara waktu mereka berkumpul semuanya. Semua sukacita, saudara, kecuali Petrus. Saya bisa bayangkan, saudara. Mungkin semuanya tertawa, cuman Petrus hanya diam, menjauh, dia nggak berani mendekat. Sama seperti tadi, saudara. Begitu tiba-tiba pengumuman diumumkan bahwa ternyata yang menang adalah calon yang pernah saya sangkal. Saya nggak berani menemui dia. Sampai satu kali saya dipanggil. Bayangkan, ini yang terjadi, saudara, dengan Petrus. Di depan orang-orang itu sudah ada banyak orang di sana. Mungkin tidak di hadapan mereka langsung. Tapi Yesus datangi yang namanya Petrus. Dia layani dengan diambilkan makanan. Dengan sarapan pagi. Dia cuma berkata seperti tadi. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Bayangkan, saudara. Saatnya tiba-tiba saya ditanya, "Apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka semua?" Mereka nggak pernah menyangkal, saudara. Mereka nggak pernah menyangkal. Hanya saya yang menyangkal. Pertanyaannya adalah, apakah saya berani berkata bahwa lebih daripada mereka? Tentunya jawaban Petrus kan berkata gini, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dikatakan gitu. Tapi Yesus gak berdebat, katanya gini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, selanjutnya lihat ini. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Nah, saya mau tanya, saudara, kalau ada orang bertanya pertanyaan yang sama ketiga kali, apa itu artinya? Yang pertama, mungkin dia nggak dengar. Kalau ada orang bertanya, "Siapa namamu?" Saya jawab, "Budi Utomo." "Siapa namamu?" "Budi Utomo." "Siapa namamu?" Saudara, kalau sudah ditanya pertanyaan sama 3 kali, respon saudara bagaimana? Saudara berkata gini, "Orang ini kayaknya budak ini." Orang ini nggak dengar. Tapi yang kedua adalah, jangan-jangan dia tidak percaya kalau saya adalah Budi Utomo. Misalkan begitu. Sama seperti Petrus, saudara, waktu Yesus tanya. Pertanyaan yang sama dilepaskan, saudara. Untuk ketiga kalinya, saudara. Ya, maka gini, saudara. Ayat yang ke-17 ya, saya baca lagi ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Nah, ini saudara. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, memang kalau di sini ditulis sama pertanyaannya. Tapi kalau kita melihat kata kasih di dalam Alkitab itu punya banyak arti. Dan ternyata di dalam Amplified Bible diartikan sesuatu yang berbeda. Pertama kali Yesus bertanya, dia bertanya dengan kasih yang agape. Artinya apakah engkau mengasihi aku melebihi dari semua apa yang di muka bumi ini? Kasih agape. Tetapi rupanya Petrus saja menjawab, aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih philia. Kasih saudara. Yang kedua, dia bertanya, apakah engkau bisa mengasihi aku dengan kasih agape? Simon Petrus berkata, aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai saudara. Tapi yang ketiga, Yesus turunkan, apakah engkau mengasihi aku sebagai saudara? Saudaraku, hancur hati Petrus saat itu. Saya percaya yang ketiga, mungkin Petrus dengan menangis, dengan hancur hati. Yang menarik adalah, Petrus menyangkal 3 kali. Dan Yesus juga bertanya ketiga kali. Dan tapi saya percaya, di saat ketiga kali pertanyaan itu, hancurlah hati Petrus. Setelah itu, saudara, ada satu kalimat yang menarik buat saya waktu saya baca di ayat ini. Nah, saudaraku, apa yang terjadi, saudara, dengan perjumpaan ini, saudara? Perjumpaan itu selalu mengakibatkan perubahan. Perjumpaan itu selalu ada satu efek dampak yang terjadi. Jadi saya nggak percaya, saudara, kalau ada orang ngomong setiap hari berjumpa, tapi hidupnya tidak berubah. Saya nggak percaya kalau ada orang berkata bahwa setiap hari dia berjumpa dengan Tuhan, tapi ternyata dia nggak memberikan dampak apapun dalam kehidupannya. Saya tidak percaya. Nah, kita lihat ya bersama-sama, kira-kira perjumpaan itu mengakibatkan apa sih, saudara? Yang pertama, saudara, perjumpaan dengan Yesus itu akan memulihkan, saudara. Memulihkan. Loh, kok bisa seperti itu, saudara? Nah, kita lihat ya, di ayat selanjutnya kita akan lihat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan akibat dari perjumpaan itu. Ayat 18 kita lihat ya, tadi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ini saudara, yang ingin saya garis bawahi dulu, yang pertama adalah ikutlah aku. Nah, inilah saudara, waktu kesempatan yang menurut saya yang paling dramatis buat Petrus. Ketika Petrus ditanya, saudara, dengan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, aku mengasihimu. Kau tahu Tuhan, benar apa yang kau katakan. Dia sampai hancur hati sampai 3 kali, saudara. Tahukah kenapa saudara dia hancur hati? Karena sebetulnya di ayat yang ke-19, Yesus tetap mengakhiri dengan kata begini, saudara. Ikutlah aku. Yesus mengatakan, kembalilah bersamaku. Saudaraku, ini yang luar biasa, kata yang sama ketika pertama kali Yesus memanggil muridnya. Ikutlah aku, karena aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ini yang pertama kali dilepaskan Yesus kepada Petrus. Ikutlah aku. Makanya saudara, perjumpaan selalu menghasilkan pemulihan. Jadi yang pertama yang dilakukan Yesus adalah memulihkan Petrus. Bahasanya gini, ayo kembalilah seperti semula bersama dengan aku. Kembali, ikutlah aku kembali. Yesus mau berkata, aku gak peduli dengan kesalahanmu yang lalu. Wow, saudara, perjumpaan akan menghasilkan pemulihan, saudara. Yang kedua, saudara, perjumpaan, saudara, akan membuat kita bisa melihat masa depan kita lebih jelas. Loh, kok bisa begitu? Coba kita lihat, saudara. Tentunya, Petrus itu waktu dia diterima oleh Yesus, pasti dia akan berpikir, ini Petrus kan sering melakukan kesalahan, saudara. Ini Petrus yang sama yang pernah berkata gini, waktu Yesus tanya, menurutmu siapakah aku ini?
Semua menjawab macam-macam. Kamu adalah nabi ini. Dan hanya Petrus katakan, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus berkata gini, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang berkata-kata itu. Tapi satu hari, tiba-tiba saudara, Petrus juga saudara, yang melakukan kesalahan. Saudara, ketika Yesus berkata, sepertinya Yesus akan meninggalkan mereka. Dia ngomong, oh jangan. Lalu Yesus katakan, hei, iblis enyah. Lu bayangkan saudara. Bayangkan kesalahan-kesalahan yang Petrus lakukan, saudara. Tentunya Petrus akan mengatakan begini, hari ini aku menyangkal, jangan-jangan satu hari aku akan juga menyangkal juga. Ada sebuah ketakutan orang-orang ketika dia sudah jatuh di sebuah dosa. Lalu dia berpikir bahwa saya akan jatuh lagi ke tempat yang sama. Tapi lihat saudara, apa yang Yesus katakan? Nah, menarik ini saudara. Ayat 18 ya, saya naik sedikit lagi ya. Coba kita lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bicara khusus kepada Petrus, saudara. Tidak bicara kepada yang lain. Nah, ayat 19 lihat ini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ini yang keren, saudara. Dan memuliakan Allah. Saudara tahu? Ini menepis semua pikiran-pikiran Petrus yang mungkin berpikir bahwa jangan-jangan satu hari saya akan bisa jatuh. Yesus ngomong gini, Petrus, kau tidak akan jatuh lagi. Petrus, nanti kamu akan mati dan memuliakan aku. Memuliakan Allah. Wow, saudara, rupanya saudara, perjumpaan bukan hanya memulihkan kita, tapi perjumpaan akan membuat kita bisa melihat masa depan kita dengan optimis. Jadi kalau saudara hari ini melihat masa depanmu tidak optimis karena engkau belum berjumpa. Atau engkau mungkin, saudara, nggak terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Percayalah, perjumpaan akan memulihkan. Tapi perjumpaan juga akan membuat kita melihat masa depan kita lebih jelas. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir apa yang terjadi? Lihat setiap kali pertanyaan, waktu Yesus berkata kepada, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Selalu diakhiri, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudaraku, perjumpaan ini akan membawa kita, saudara, kepada sebuah mandat atau misi yang jelas. Petrus diberitahu gini, gembalakan, itu mandat, itu misi. Jadi saya percaya bahwa perjumpaan itu akan melahirkan sebuah mandat atau misi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita seringkali mendeklarasikan, mengklaim bahwa kita mengalami perjumpaan, saudara harus lihat 3 hal ini. Apakah hidupmu dipulihkan? Apakah engkau semakin melihat masa depanmu dengan hebat bersama dengan Yesus? Apakah ada misi atau mandat yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Kalau tidak, saudara harus kejar itu bersama dengan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, saya ingin tunjukkan apa yang terjadi dengan Petrus setelah dia mengalami perjumpaan. Nanti saudara bisa tulis sendiri, saudara, Kisah 2 ayat 14, ayat 41, itu khotbah Petrus, saudara, di mana 3.000 orang bertobat. Itu Petrus, saudara. Ya, semua. Kisah para rasul mujizat pertama yang dicatat adalah Petrus yang melakukan itu. Lalu Petrus menyembuhkan orang lumpuh, saudara, Kisah 31 buat mujizat di pintu gerbang Bait Allah. Ada orang yang lumpuh di situ, saudara. Dia minta-minta loh, saudara. Dia lumpuh tapi minta makanan, minta uang untuk perutnya dia. Tapi hebatnya saudara, Petrus berkata gini, emas dan perak aku nggak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Petrus saudara, waktu ketemu dengan orang ini, dia butuhnya perut, tapi Petrus tahu bahwa kebutuhannya dia adalah berjalan. Kalau dia diberi uang, diberi makanan, dia selama-lamanya jadi pengemis. Tapi Petrus katakan, bangkit dan berjalan, dan setelah itu dia nggak jadi pengemis lagi. Mujizat, Petrus yang buat. Khotbah Petrus di Serambi Salomo, Petrus lagi yang buat. Keberanian Petrus di depan mahkamah agama. Saudara lihat, dulu ditanya satu orang aja dia nyangkal, sekarang di depan ribuan orang. Dia berani berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun yang bisa sampai kepada Bapa, kecuali melalui Yesus. Oh, siapa Petrus? Petrus yang pecundang, saudara, menjadi pahlawan. Petrus yang penakut tiba-tiba menjadi pemberani. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan hidupnya dipulihkan. Saya percaya, saudara, kita semua akan dipulihkan kehidupan kita. Saya akan akhiri, saudara, karena saya ingin berdoa buat saudara. Ya, mari kita berdoa. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi jika engkau mengalami hal yang sama seperti Petrus, saatnya engkau mesti cari Tuhan, bukan cari siapapun.
temui, minta Tuhan menemui hidupmu dan berjumpa, maka hidupmu akan dipakai seperti Petrus lakukan. Bapak, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, siapapun Tuhan yang hari ini mendengar kebenaran-Mu boleh dipulihkan, boleh Engkau pakai. Walaupun mereka Tuhan saat ini sering kali melakukan kesalahan, tapi biarkan Engkau ubahkan hidupnya, dan setelah itu mereka menjadi pemenang. Bersama dengan Engkau Yesus berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami berdoa, kami serahkan mereka semua yang mendengar kebenaran ini, hidupnya dipulihkan. Mereka akan melihat masa depan lebih jelas, dan mandat misi Engkau berikan dalam hidupnya. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.